Setelah meledak, umumnya bintang gak akan hidup lagi. Tapi sebagian di antaranya bisa bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie ini terbilang sangat langka, tapi para ilmuwan telah menemukan LP4365 yang berukuran sangat besar. Sebagian katai putih ini bahkan telah terbakar. Jadi, katai putih adalah bintang yang hidrogennya telah habis terbakar dan sebelumnya hidrogen ini berperan sebagai bahan bakar nuklir bintang. Ledakan terakhirnya mungkin lebih lemah daripada biasanya, sehingga nggak cukup kuat untuk menghancurkan semua bintang. Proses ini mengakibatkan bintang yang mau meledak gagal menyelesaikan ledakannya, makanya sebagian materinya masih ada. Salah satu bintang zombie ini dulunya berupa katai putih atau mungkin cuma sisa dari suatu ledakan. Lalu, kebanyakan dari bintang ini menelan bintang pasangannya dan ternyata bisa meledak lagi. Kalau suatu hari nanti kamu bisa terbang ke bulan dan ngeliat jejak kaki baru, belum tentu orang lain ikut terbang bersamamu. Jejak kaki atau tanda-tanda serupa bisa menetap di situ selama 1 juta tahun karena bulan nggak punya atmosfer. Di situ juga nggak ada angin meskipun cuma sepoi-sepoi yang bisa menghapus jejak kaki itu. Di ruang angkasa, kamu akan mampu nempelin 2 batang logam cuma dengan tangan kosong loh. Tapi ini bukan super power sih. Kamu cuma perlu nekan keduanya sampai nempel. Jadi deh, oksigen di atmosfer kita ngebentuk lapisan tipis di permukaan logam, kemudian menghasilkan penghalang. Trik ini nggak berlaku di bumi, tapi sangat mudah dilakukan di luar angkasa. Kalau kamu lagi piknik keluar angkasa, jangan lepas baju antariksamu ya, kecuali kamu lagi ada di dalam pesawat luar angkasa. Udara di paru-parumu dan bagian tubuh lain akan memuai, akibatnya tubuhmu akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal sehingga kelihatan mirip balon. Dan untungnya kulitmu cukup elastis untuk bisa menyesuaikan diri, jadi kamu nggak akan meletup. Gimana? Kamu lega kan setelah tahu info ini? Saat kamu nonton film dramatis di luar angkasa sampai kamu kebawa suasana dan mulai mewek, air matamu nggak akan netes tapi terakumulasi di sekitar bola mata. Lalu matamu akan sangat kering dan mulai terasa pedih. Kandungan air di bagian tubuhmu yang terbuka akan langsung menguap, termasuk permukaan lidah. Di luar angkasa, api nggak akan bisa menyala karena di situ nggak ada oksigen. Kalau di dalam roket terjadi kebakaran, matiin aja apinya dengan menonaktifkan sistem ventilasi. Tada! Langsung mati tuh. Tapi kondisinya akan semakin rumit kalau asap tebal mulai muncul dan materi di situ meleleh akibat minimnya gravitasi. Pemadam api dari foam yang biasa dipakai di bumi nggak akan ngefek karena alat ini melepas foam ke sembarang segala arah. Jadi peneliti bikin pemadam api dengan gelombang bunyi. Makin tinggi intensitas suaranya, makin besar juga api yang bisa dipadamkan, tapi astronot bisa-bisa malah akan mengalami gangguan pendengaran kalau frekuensinya terlalu tinggi. Lubang hitam nggak seperti monster rakus yang berkeliaran di luar angkasa dengan gravitasi super kuat. Sampai-sampai semua objek nggak bisa lolos dari jeratnya. Saat jaraknya terlalu mepet dengan horizon peristiwa, tentu objek tersebut akan lenyap karena nggak bisa kembali lagi. Tapi menurut fisika kuantum, suatu kondisi nggak akan bisa benar-benar menghancurkan data, jadi fenomena ini bersifat paradoks. Stephen Hawking lah yang pertama kali mencetuskan gagasan kalau lubang hitam nggak benar-benar punya horizon peristiwa. Mungkin nggak ya kalau horizon ini sebenarnya kelihatan, jeratnya ini cuma berlaku sementara, kemudian energi yang terperangkap akan melepaskan diri tapi dalam bentuk lain. Saat memasuki lubang hitam, suatu materi akan berubah bentuk dan memanjang seperti spaghetti. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang meregangkan objek ke satu arah, tapi juga menekannya ke arah lain. Jadi mirip kayak paradoks pasta. Nah, lubang hitam yang cuma sebesar 1 atom punya massa seberat gunung raksasa. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat lubang hitam Sagittarius A. Masanya setara dengan 1 miliar matahari, dan untungnya jaraknya jauh dari bumi. Lebih dari 23.000 serpihan sampah antariksa yang ukurannya melebihi bola softball melayang-layang di atas bumi. Dan kecepatannya mencapai 28.000 km per jam. Tapi jumlahnya secara umum ada sekitar 500.000 serpihan yang sebagiannya seukuran kelereng. Sampah antariksa biasanya berupa puing-puing partikel alami berupa meteoroid dan partikel buatan seperti objek buatan manusia di bumi. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan puing-puing buatan manusia mengorbit bumi.
Dan kita telah meluncurkan hampir 9.000 pesawat luar angkasa di seluruh dunia, dari satelit sampai pesawat roket. Serpihan terkecilnya tetap bisa ngerusak pesawat kalau kecepatannya sengebut itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, dan objek luar angkasa lain bisa kita amati di ruang angkasa. Tapi semua objek ini baru 5%-nya alam semesta. Materi gelap alias salah satu misteri terbesar di ruang angkasa adalah istilah yang kita pakai untuk nyebutin semua materi di alam semesta yang tak kasat mata. Jumlahnya juga ada banyak, yaitu sekitar 25% dari alam semesta. Sedangkan energi gelap ada sekitar 70%-nya. Para saintis belum tahu banyak soal objek ini, tapi mereka memperkirakan energi gelap bisa menjadi pemicu alam semesta ini terus mengembang. Sedangkan materi gelap yang memperlambat prosesnya. Materi gelap nggak berinteraksi dengan kita melalui mekanisme yang diketahui, serta nggak berinteraksi sendiri. Kalaupun ada interaksi, kemungkinan kita akan bisa nemu galaksi materi gelap, planet gelap, dan objek lain yang serupa. Astronom telah nemu lubang terbesar yang pernah terlihat di alam semesta. Mereka menamainya sebagai ruang kosong raksasa yang membentang sepanjang 1 miliar tahun cahaya. Mereka nggak sengaja menemukan lubang ini, jadi salah satu anggota tim riset mulai agak bosen, kemudian pengen ngecek objek dari titik dingin, yaitu anomali di peta radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi singkatnya, CMB adalah cahaya lemah yang mengenai bumi dari berbagai arah, kemudian mengisi alam semesta kita. CMB telah ada di luar angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai radiasi yang muncul setelah Big Bang. Tapi ternyata bukan CMB, rupanya mereka mengamati area raksasa yang jauh lebih dingin dari perkiraan awal. Tim tersebut mulai melacak sinyal radio, tapi nggak ada sumber radionya. Artinya, di situ nggak ada galaksi atau rasi bintang. Dan karena suhunya sangat dingin, di situ juga nggak ada materi gelap maupun materi biasa, jadi memang nggak ada materi sama sekali. Ruang kosong raksasa ini beneran kosong, dan para peneliti memperkirakan ruang ini mungkin tersusun atas energi gelap. Cahaya masih bisa menembusnya, dan objek ini nggak cuma satu di luar angkasa sana. Meski begitu, ukurannya paling besar sampai saat ini. Area di sekitar bintang bisa ditempati kalau suhunya nggak terlalu dingin atau panas, sehingga air di dekatnya tetap berwujud cair. Kalau saja lokasi bumi menggantikan Pluto, jaraknya akan terlalu jauh dari matahari. Maka, lautan dan sebagian besar atmosfer kita akan membeku. Tapi kalau bumi berada di Merkurius, kita akan terlalu mepet dengan matahari, sehingga airnya akan langsung menguap. Area yang pas untuk dihuni ini dinamakan sebagai zona laik huni. Dengan ngelihat lokasi suatu planet, kita bisa mengasumsikan kalau di situ kemungkinan ada kehidupan. Tapi kondisi Europa, salah satu satelit Jupiter justru sangat bertentangan. Satelit ini berada di luar zona laik huni, tapi tetap hangat. Panasnya nggak didapat langsung dari matahari, tapi Jupiter dan satelit lain yang telah memanaskannya. Europa berubah bentuk saat mengelilingi Jupiter. Fenomena ini sangat mirip dengan gelombang pasang surut di planet kita. Air di bumi mengubah bentuk bumi sebagai akibat dari kekuatan pasang surut bulan. Satu hal yang sama terjadi pada objek padat, objek tersebut akan tertekan, maka energi akan masuk ke dalamnya. Sama seperti permainan racquetball, kamu akan memukul-mukul bola beberapa kali sebelum bermain. Seakan-akan sedang memanaskannya, kemudian bolanya semakin berubah bentuk. Nah, permukaan Europa sangat beku, tapi lapisan esnya punya retakan. Bongkahan esnya bisa bergeser dan membeku lagi. Hal serupa juga terjadi di Samudra Arktik saat musim dingin. Ada lapisan es yang selalu pecah dan membeku lagi, jadi Europa nggak bisa benar-benar membeku. Ilmuwan memperkirakan di bawah permukaan esnya terdapat lautan. Selain di Europa, hal serupa juga terjadi di Io, satelit Jupiter lain. Io juga memiliki gunung berapi yang selalu meletus, jadi panasnya nggak cuma didapat dari matahari dan pembentukan energi. Banyak ahli memperkirakan kalau alam semesta akan berakhir sekitar 3-22 miliar tahun lagi. Alam semesta terus mengembang, jadi dahulunya berwujud sangat padat. Kalau alam semesta punya awal, maka juga akan punya akhir. Dan menurut salah satu teori populer, proses ini akan terus melambat dan gravitasi akan berubah menjadi kekuatan yang bisa bikin alam semesta kita menyusut. Kemudian kondisinya akan semakin amburadul. Semua galaksi, bintang, planet, objek lain akan bergerak, bertabrakan, dan saling menghancurkan. Seperti kebalikan dari Big Bang, kondisi saat itu akan sangat kacau dan semuanya hancur lebur. Belajar hal kayak gini tetap ada positifnya kan? Jadi,
Tetaplah di sisi terang kehidupan. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP-76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor, dan tiap bulan ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik,
Dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil, kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet Katai itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Wah, lingkungan yang keras. Bulan bisa aja menyimpan lebih banyak reservoir air daripada dugaan awal para saintis. Permukaan bulan di bayangan permanen dipenuhi dengan perangkap dingin. Kalau bisa menapakkan kaki di salah satu kutub bulan, terutama di kutub selatannya, kamu akan bisa ngelihat bayangan seluas 39.000 km persegi di berbagai penjuru. Ada perangkap dingin kecil yang lebarnya cuma 1 cm, tapi banyak juga yang ukurannya jauh lebih besar. Area ini diselimuti kegelapan abadi dan kemungkinan gak pernah disinari cahaya selama miliaran tahun. Ilmuwan memperkirakan di situ tersimpan banyak misteri, termasuk juga lubang es kecil seukuran koin yang bisa digunakan sebagai sumber air minum astronot atau bahan bakar roket. Mayoritas airnya bisa ditampung di dalam gelas atau disimpan di bawah butiran pasir bulan. Sebuah teori menyatakan 40.000 km persegi permukaan bulan mungkin bisa dipakai untuk menyimpan air. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan teori ini sebelum ada manusia atau rover yang dikirim langsung ke sana. Bulan nggak benar-benar putih tanpa warna. Menurut para astronot yang mendarat pada tahun 1969, warna bulan agak kecoklatan.
Penelitian lebih lanjut juga nunjukin kalau area gelap bulan berwarna agak coklat dan biru. Area dataran tingginya berwarna kekuningan dengan sedikit corak putih dan pink. Warna seisi bulan bervariasi karena kadar logam di permukaannya berbeda-beda. Misalnya saja, titanium atau besinya. Mata kita juga nggak begitu sensitif untuk mendeteksi perbedaannya. Tapi mayoritas permukaan bulan mengandung mineral yang secara alami berwarna abu-abu. Dan dari bumi, kita juga ngelihatnya sebagai abu-abu. Di luar angkasa, astronot nggak bisa menjajaki tanah karena di sana nggak ada gravitasi. Mereka nggak perlu pakai sepatu dan seringnya malah cuma pakai kaos kaki berlapis-lapis biar mereka nggak kedinginan. Tapi di atas sana, kaki mereka bisa mengalami sejumlah masalah. Kalau kaki mereka kapalan, serpihan kulitnya bisa lepas cuma dalam beberapa saat. Seorang astronot juga bilang, bagian bawah kakinya jadi sangat lembut, tapi bagian atasnya malah sangat kasar kayak kulit buaya. Dia menggunakan bagian atas kakinya untuk menjelajahi permukaan bulan dengan selusur kaki di stasiun luar angkasa. Kondisi di atas sana terbilang sulit. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS harus memakai susuran kaki dan loop supaya tubuh mereka tetap stabil saat beraktivitas biasa seperti bercukur. Dan kalau mau berolahraga, mereka bisa memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu di alat latihan. Mereka harus lebih sering berolahraga ketimbang di bumi, yaitu sekitar 2 jam setiap hari. Di atas sana, tubuh manusia nggak terbiasa bergerak atau beraktivitas tanpa gravitasi. Selain itu, mereka bisa kehilangan banyak massa tulang dan otot kalau kelamaan tinggal di luar angkasa. Bahkan, mereka bisa kehilangan hampir 20% massa otot setelah berada di lingkungan tanpa gravitasi selama 11 hari. Tapi di luar angkasa sana, mereka nggak perlu menggunakan beban kan? Kondisi nol gravitasi juga mempengaruhi tubuh mereka. Jadi, astronot sering menggunakan alat yang dipasangi 2 kaleng kecil untuk menciptakan vakum. Dengan begini, mereka bisa narik alat ini di tiang panjang. Di ISS, mereka juga bisa menggunakan sepeda dan treadmill. NASA telah ngucurin biaya miliaran rupiah untuk bikin pulpen yang bisa dipakai buat nulis di lingkungan nol gravitasi. Dan ternyata, pensil bukan solusi terbaik mereka. Alat tulis ini bisa ninggalin debu grafit karena sering patah dan rusak. Selain itu, pensil terbuat dari bahan kayu yang sangat gampang terbakar di kapsul bertekanan dan tinggi oksigen. Benda biasa pun bisa membahayakan loh kalau dibawa ke luar angkasa. Jadi, mereka perlu bikin pulpen luar angkasa. Pulpen ini bisa menghasilkan tulisan jelas plus bersih dan tintanya bisa ngalir meski tanpa gravitasi. Di dalamnya juga terdapat nitrogen terkompresi untuk mendorong tinta keluar dari pulpen. Dengan begini, mereka bisa nulis selagi melayang-layang atau menyelam di bawah air. Saat berada di luar angkasa, astronot juga mengalami hal-hal biasa seperti ngerasain gatal di area wajah. Tapi, saat mengenakan pakaian luar angkasa, mereka nggak bisa menggaruknya. Berarti mereka harus nyari cara lain. Malah terkadang, mereka menggunakan mikrofon di dalam helm sebagai alat bantu garuk. Atau bisa juga dengan nempelin velcro pada helm. Para astronot harus melewati proses kompleks agar tetap terlindung dari radiasi luar angkasa. Tubuh manusia belum bisa menangkal badai proton dan sinar kosmik dari matahari. Jadi, pakaian luar angkasa dan perlengkapan lainnya sangat penting. Sejumlah penelitian juga ngejelasin soal diet kaya antioksidan yang menggunakan berbagai sayuran seperti bayam, tomat, dan bit merah. Diet ini bisa mengurangi dampak buruk radiasi. Pakaian luar angkasa mereka nggak melulu putih. Pada proyek luar angkasa berawak pertama NASA alias Project Mercury, para astronot memakai baju silver. Tapi saat itu mereka nggak keluar sambil menjelajahi ruang hampa udara sih. Warna silver sebetulnya kurang cocok dan pakaian luar angkasa mereka harus gampang memantulkan cahaya. Jadi sebaiknya pilih putih aja, karena warna ini paling efektif memantulkan radiasi di luar angkasa. Kita sendiri berada di bumi, dan atmosfernya mirip perisai yang mampu melindungi kita dari 77% radiasi matahari. Tapi di luar angkasa, para astronot nggak memiliki perlindungan yang sama. Mereka sangat rentan terkena luka bakar akibat sinar matahari terik dan panas ekstrim. Pakaian luar angkasa berwarna putih punya fungsi seperti cat putih pada dinding yang bikin seisi ruangan jadi lebih adem. Warna terang juga menyerap panas 35% lebih rendah. Tapi, pakaian mereka nggak cuma putih. Saat terbang ke luar angkasa atau kembali lagi ke bumi, mereka biasanya memakai baju oranye cerah yang mencolok.
Kalau pendaratannya mengalami masalah dan mereka harus segera keluar pesawat, tim penyelamat bisa lebih gampang ngelihat mereka. Tapi zaman sudah berubah, dan saat ini sudah ada alat yang lebih canggih untuk melacak lokasi para astronot yang membutuhkan bantuan. Contohnya yaitu pelacak GPS dan transponder. Jadi, pakaian mereka nggak perlu berwarna oranye ngejreng lagi. Mereka cuma perlu melayang-layang di luar angkasa yang tenang sambil menikmati pemandangan indah di tempat gelap dan sunyi. Di sana, mereka bisa ngeliat miliaran bintang, planet, komet, matahari, bulan, dan masih banyak lagi. 95% alam semesta kita masih belum tersingkap, tapi seenggaknya pemandangan di sana sangat menawan. Semua itu bisa terjadi karena tubuh mereka terikat. Tapi gimana ya kalau mereka malah mengalami masalah saat keluar dari pesawat dan talinya kemudian lepas? Pasti pengalaman indah mereka langsung berubah jadi cerita horor. Tapi, NASA telah mengantisipasinya kok. Mereka bikin ransel jet khusus bernama Saver atau Simplified 8 for EVA Rescue. Ransel jet ini menembakkan nitrogen terkompresi dari 24 pendorong sehingga bisa mengarahkan astronot ke tempat aman. Bahkan menurut teorinya, astronot bisa ngeluarin gas dari pakaian mereka atau ngelempar alat ke arah berlawanan untuk mendorong tubuh mereka. Tapi cara ini sulit dilakukan karena mereka perlu melemparnya sejajar dengan pusat massa. Kalau nggak begitu, mereka cuma akan muter-muter nggak karuan sampai bingung harus kemana lagi. Saver akan mendeteksi rotasinya secara otomatis dan menggunakan jet untuk mengarahkan mereka menuju ke tempat aman. Para saintis perlu waktu 10 hari untuk mengajari ikan mas nyetir. Tujuannya yaitu agar ikan itu bisa menggerakkan akuariumnya ke arah target. Dan sebagai imbalannya, si ikan diberi makanan. Penelitian ini bisa membantu kita menjelajahi luar angkasa di kemudian hari. Dan pastinya, sudah ada gambaran di pikiran kita saat ini kan? Mungkin dengan cara seperti ini, kita akan menghubungkan bagian tubuh dan gerakan kita di luar angkasa. Selanjutnya, kita akan tahu batas maksimum rentangan tangan kita saat ngambil gelas kopi tanpa menjatuhkannya. Kendali gerakannya nggak akan sama seperti gerakan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Kita juga perlu mastiin kalau gambaran otak kita berlainan antara di darat dan di laut, atau semuanya sama aja. Jadi saat ilmuwan tadi mengajari si ikan nyetir, artinya ikan itu akan menyentuh dinding akuarium ke arah yang ditentukan saat ia melihat target. Dengan begitu, mereka bisa mindahin akuarium ke posisi yang diinginkan ikan.